Kembali bersama saya, Khairul Jasmi, dalam dialog forum editor dengan tema kandasnya hak angket. Forum editor. Saya sedang agak kaku. Saya mau yang landai-landai. Pak Asril Koto, Mak Pong. Ya. Saya minta Anda sekarang beri saya sebuah puisi tentang apa saja. Silakan. Kalian pijak air mata kami. Kemana terbang kalian hinggap di air mata kami. Kemanapun belayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Sutarji Kalzum Bahri. Terima kasih, Yeah. Bapak. Ya, Sutarji. Terima kasih. Saya sedikit memberikan komentar tentang kandasnya angket di DPR Sumbar baru-baru ini seputar 1,9 dana bansos PKS. Saya melihat dana itu adalah persoalan biasa-biasa saja. Biasanya kalau dibandingkan dengan kasus besar simulator Ambalang dan kasus Pon Riau atau kasus sapi impor. Nah, tapi yang luar biasanya adalah anggota DPR tidak mengetahui dana itu ada di anggaran APBD. Itu yang luar biasanya. Ya. Saya minta aparat kepolisi kasus ini jangan menjadi batu nisan gitu. Batu nisan. Terima kasih. Ya, Sutarji Kalzum Bahri, puisinya dibacakan oleh Pak Asril Koto. Saya dengan pakar kita Ferry Amsari, beliau mengembangkan laptop, di laptopnya tertulis awas bahaya laten korupsi. Silakan Pak Ferry. Kalau saya melihat permulaannya, Bang, dimulai dari cerita saksi kunci yang hilang di telan bumi ya, saudara Jeffrinal, dalam surat yang bersangkutan ke Menteri Dalam Negeri. Jeffrinal menjelaskan bahwa titik mula risaunya hati gubernur untuk mencabut buku 3 itu. Jadi ada yang dirobek sedikit karena bermula dari kasus sapi impor yang diceritakan oleh kakanda kita yang wartawan yang puisi itu juga. Iya, Mak Pong namanya. Iya, jadi kasus LHI itu menurut surat Jeffrinal meresahkan hati gubernur, sehingga kemudian timbul prasangka jangan-jangan penganggaran dana terkait bansos untuk safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera Wilda Sumatera yang bertempat di Jakarta itu akan terbongkar suatu saat nanti. Jadi buru-buru beliau memerintahkan untuk dicabut dan diganti. Dari mana? Itu menurut Jeffrinal. Jeffrinal suratnya ke Menteri Dalam Negeri. Jadi ada banyak versi. Iya. Oleh karena itu sebenarnya kepolisian dalam melihat kasus ini jangan terburu-buru juga. Ya, polisi sudah saya undang tapi tidak datang deh. Tidak datang ya. Poldanya sudah diganti. Nanti kan disiarkan ya. Iya. Jadi bisa dimulai dari pemanggilan saudara Jeffrinal dan sudah dilakukan. Bisa dimulai dari siapa yang memberikan disposisi tanpa nama itu. Iya. Dan bisa ditelusuri ke arah mana nanti perkara ini. Siapa yang betul-betul memerintahkan. Tapi kata Asril Koto ini tidak ada masalah apa-apa nih kata. Belum, Bang. Masalahnya timbul ketika kemudian dari hasil analisis kawan-kawan di Sumatera Barat, ada 10 kejanggalan. 10 kejanggalan. Dan kita sudah beberkan itu kepada wartawan terkait dengan pengadaan barang ini. Pertama, apa tuh yang 10? Coba. Di antaranya adalah dari 707 penganggaran untuk bansos ini. 707 bansos yang 339 proposalnya, miliar. Proposal. Satu-satunya yang nyempil itu bahasa Jakarta, Bang. Bahasa kitanya apa? Bahasa awaknya. Tas robok di sini. Oh, satu-satunya. Bahasa robok keluar. Oke. Satu-satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera. Wilda Sumatera yang lokasinya ada di Jakarta. Jadi sekretariatnya ada di Jakarta. Menurut Permendagri 32 2011 Jungto 39 2012, bansos itu tidak diperuntuk, bansos dan hibah itu tidak diperuntukkan untuk partai. Partai Satu, politik.
Gubernur dalam statementnya di media massa mengatakan bahwa ini dana belum cair. Iya, memang Sehingga belum cair. tidak, ini bukan korupsi. Yang gubernur luput adalah memahami dalam kasus pidana korupsi, tidak perlu dana ini cair, Bang. Dalam konsep pidana itu ada mens rea namanya, ada niat jahat. Nawa itu. Nawa itunya bahasa Arab. Iya. Bagaimana menilai nawa itu? Ada rencana untuk mengeluarkan anggaran dan disimpangkan. Iya. Nah itu sudah bisa kena, tidak perlu uang cair. Nah, Oke. karena begini Bang, kalau pidana korupsi itu bergantung pada cair dana, saya akan korupsi saja besok pagi Bang. Jadi kalau ketahuan, saya kembalikan dananya. kalau Atau kembalikan jadi alat bukti oleh jaksa. Enggak Bang, jadi di stop saja. Iya. Di stop karena tidak ada kerugian negara. Very luar biasa apanya, poin-poinnya, data-datanya, harus 2 kali bicaranya. Ya, jadi saya mau kasih tahu terakhir ini kalau mau ditutup nanti kalau yang ditambah. Apakah gubernur tidak bertanggung jawab di dalam hal ini? Di dalam Permendagri itu dikatakan bahwa yang menjadi koordinator pengelolaan keuangan adalah Sekda. Tetapi yang bertanggung jawab di dalam PP, Permendagri dan Keuangan Negara adalah gubernur. Di dalam pasal 34 Keuangan Negara dikatakan kalau gubernur melakukan penyimpangan itu duduk pidananya. Duduk. Terima kasih. Duduknya di kerasan bacanya tuh lunak. Duduk agak kares. Agak. Pak Gubernur yang sedang duduk di depan, silakan. Terima kasih. Acara forum editor ini sangat bagus sekali buat saya karena bisa menjelaskan apa adanya dan tidak terjadi dusta di antara kita dan juga tidak ada fitnah di antara kita dan juga mendapatkan langsung sumbernya dari gubernur, tidak dari koran yang mungkin wartawan menangkapnya sebagian-sebagian. Iya, sepotong-sepotong. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan Pak KJ, boleh kan saya menyimpulkan? Ya boleh. Ini adalah itu sebenarnya saya, tapi Anda Bapak ya enggak. Ya. Jadi kesimpulan saya untuk membuat heboh forum editor ini, ini adalah fitnah. Ya, dan ada mungkin orang yang merekayasa di belakang ini. Oke, bagaimana penjelasannya? Saya bisa buktikan hitam putih semuanya. Yang disampaikan oleh Saudara Ferry, kalau waktu cukup saya jelaskan semua dan itu saya simpulkan tidak benar satupun. Ya, tidak benar satupun. Surat yang ke Mendagri beserta lampirannya itu isinya adalah fitnah dan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan kepada saksi-saksi yang diperiksa melalui inspektorat dan juga Irjen Sus. Jadi inspektorat Pemprov memeriksa dan Irjen juga memeriksa. Tidak sesuai dengan apa yang diisi dalam surat Kemendagri tersebut. Oleh karena itu Saudara Jeffrey tidak pernah berkomentar satupun terhadap semua wartawan handphone dia mati. Yang dikomentari oleh media adalah surat Kemendagri tersebut. Benar. Media mana Pak? Kebohongan pertama disebutkan disetujui oleh Sekda. Tidak ada Sekda menyetujui. Dalam surat Mendagri disebutkan demikian. Kita bisa buktikan dan diakui oleh Saudara Jeffrey dan para saksi. Yang kedua ada arahan pimpinan juga diakui, ditandatangani dengan das materai oleh Saudara Jeffrey, tidak ada koordinasi dan arahan pimpinan. Yang ketiga urusannya dengan LHI. LHI itu tanggal 30 Januari. Ini peristiwa tanggal 20 Desember. 4 Januari, 9 Januari diproses, dibahas. Belum ada lahir kasus LHI. Dan ini bisa kita buktikan juga dengan fakta. Kemudian yang keempat, dalam surat Mendagri pun katanya dicairkan 1,9 atas arahan saya. Tidak ada arahan, silakan tanya ke inspektorat, saya pun tidak pernah tahu tentang arahan mencairkan tersebut. Dan yang kelima yang sangat spektakuler, proposal yang isinya Bapak Ibu yang trauma titik-titik dituliskan namanya Irwan Praetno. Ya itu yang saya maksud kosong tadi. Dan itu tahu semuanya, bukti dari Biro Umum ada berapa orang, dari Dinas Sosial berapa orang, dari DPKD berapa orang tahu, Tiabeto dan bisa menyatakan saksi itu kosong, tidak ada nama Irwan Praetno.
Saya juga heran kenapa kok teman-teman saya dari PKS mau minta uang lewat pos. Lewat pos. Kenapa tidak langsung telepon saya, SMS saya? Mungkin Pak Nuna sama Pak Yulman teman-teman minta, nggak mungkin lewat pos. Ini juga aneh saya. Kenapa bisa terjadi? Oke. Atau PKS ini mau ngerjain kadernya enggak, Pak? Ya, oke. Kemudian itu surat ke Mendagri. Dan kemudian diakui oleh Saudara Jeffrinal bahwa surat yang tersebut tidak hanya dia yang buat. Ini yang mungkin perlu diperiksa oleh kepolisian dan oleh Irjen. Jadi bukan Saudara Jeffrinal yang buat. Memang diteratangani oleh yang bersangkutan. Surat yang ke Mendagri. Betul. Ini sudah dicek dan ada pemeriksaannya. Ada laporan yang saya dapati dari pemeriksaan. Nah, kemudian berkaitan dengan ini Saudara Ferry tidak tahu bahwa gubernur itu ex officio ketua LPTQ yang ngurusin MTQ se-Sumatera Barat. Yeah. Itu yang dikomentari ada nepotisme dengan Irwan Prayitno gubernur, karena gubernur ketuanya. Yeah. Dan Saudara Ferry tidak tahu bahwa Stepik juga adalah yayasan yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat. Yeah, yeah. Ex officio DPRD juga ikut di dalamnya. Dan kemudian MTQ untuk pesaman di atas yang disebut 10 itu saya bukan tas robo, saya lihat semua. Yeah. Dan yang memang yang aneh hanya satu itu 1,9 itu. Yeah. Yang lainnya betul. Kalau SMA 3 saya tidak tahu. Kenapa? Karena Saudara Jeffrina juga SMA 3, Saudara Sekda juga SMA 3, DPKD juga SMA 3. Iya. Kok heran seorang pakar menilai begitu picik begitu. Yang bukan SMA 3 saya, Pak. Ya semuanya SMA 3. Terus terang saya juga bisa mengatakan saya tidak tahu itu. Tidak pernah lewat saya. Dan yang mendaftarkan proposal itu 5.000 lebih. Yang diproses yang akhirnya jadi sekitar 2.480-an. Itu yang jadi. Melalui Binsos 707. Dan itu memang betul. Dan kesalahannya ada memang ini adalah golongan 2 yang mengerjakan, yang baru 2 tahun jadi CPNS yang mengerjakan mengatur angka-angka tersebut. Dan itulah oleh karenanya kelalaian itu menjadikan dampak kepada penanggung jawabnya dibebas tugaskan dari jabatan. Nah, jadi berkaitan dengan beberapa informasi yang tadi saya sebutkan, sebetulnya memang aneh kalau seandainya ada sesuatu yang kemudian menjadi penilaian masyarakat yang itu sendiri sebetulnya tidak benar begitu. Misalnya tadi juga mengenai mungkin Saudara Ferry seorang pakar hukum, saya bukan pakar hukum. Tapi yang saya tahu kalau yang namanya pidana khusus seperti korupsi beda dengan pidana umum. Oh iya. Kalau pidana umum kita mencuri, menggeser-geser barang yang mau dicuri ketahuan, itu sudah kena unsurnya. Tapi kalau pidana khusus seperti korupsi itu kalau niat saja tidak kena unsur. Silahkan tanya kepada pakar hukum. Pidana khusus beda dengan pidana umum. Yang disebutkan oleh Saudara Federi adalah pidana umum. Kalau pidana khusus itu adalah korupsi. Menggeser-geser belum ketahuan, belum ada unsurnya, belum ada kerugian negara. Kerugian negara memang belum ada. Ya, silakan, saya bukan pakar hukum, saya pakar SDM. Tapi saya diinformasikan demikian. Ya, terima kasih mungkin. Oke, tepuk tangan untuk Gubernur Sumatera Barat Profesor Irwan Prayitno. Nah, sekarang forum editor, ketuanya Heranov Firdaus, silakan Anda bicara. Terima kasih. Saya juga sempat kaget setelah Gubernur Sumatera Barat diberi kesempatan menjawab apa yang ditudingkan oleh pengamat hukum dan tata negara Bung Ferry Amsari tadi. Saya mau bikin heboh di forum editor ini fitnah kata Gubernur. Ya, fitnah. Tapi ini adalah forum di mana Gubernur bisa menjelaskan segala sesuatunya juga berkaitan dengan yang 1,9 miliar. Nah, informasi terakhir yang sudah diketahui publik itu adalah diperiksanya Ketua DPRD Sumatera Barat. Yulteknil. Itu harusnya beliau juga dihadirkan di sini. Dia sedang acara. Karena beliau mengatakan di dalam statementnya itu ini harus ada kejujuran. Jangan ada dusta di antara Gubernur, Sekda, dan Kepala Biro Binsos yang sudah dicopot itu. Nah, saya
persoalan ini menjadi berkembang kemudian, masyarakat juga mempertanyakan kalau demikian cara-cara masuknya dana bantuan sosial tersebut, masyarakat juga berhak mendapatkannya. Misalnya DPRD sendiri kan juga punya apa yang disebut dengan dana aspirasi yang Bung KJ singgung tadi. Iya, dana aspirasi itu banyak juga tuh. Banyak kita juga. Tahu juga kemana karena perginya. ada anggota DPRD di sini, perlu juga kita pertanyakan penjelasannya bagaimana sih dana aspirasi atau yang namanya sekarang bansos atau hibah, bagaimana prosesnya masyarakat bisa mendapatkannya dan berapa nilainya yang dialokasikan sekarang itu kan, kalau kita mau buka-bukaan. Nah, kita juga ingin mengklirkan ini, sayangnya seperti dikatakan pembawa acara atau Janang tadi, pihak kepolisian juga tidak datang, hanya yang melaporkan saja Mas Pul. Jadi saya kira ini dialog publik ini memang perlu diteruskan, dan mudah-mudahan dengan hadirnya beberapa orang yang menolak hak angket tempoh hari bisa juga menjelaskan apa dasarnya kenapa mereka tidak setuju gitu kan. Langsung ke sebelah. Langsung aja ya, Pak. Ya, tanpa melalui Janang. Silakan. Terima kasih. Itu belum nih? Udah ya? Udah. Saya terima kasih sekali ada forum ini yang bisa menjelaskan semua hal. Tapi saya dari awal ini, saya ini termasuk yang korban fitnah, kata Pak Gubernur tadi. Ada kader PKS namanya Eriza, dia bilang saya ini Zul Kubu bodoh. Nah ini fitnah, ini kan publik nih ya, kesempatan saya jelaskan. Nah, saya terus terang hari ini saya masih tetap sama seperti 10 tahun yang lalu. Saya melihat ini supaya tidak ada fitnah di antara kita. Ya. Makanya saya ajak Pak Nurras kita diskusikan ini supaya tidak kemana-mana. Saya takut ada agen Zionis pula bekerja di Sumatera Barat tadi untuk merusak gubernur kita. Ini yang saya takutkan sejak awal. Ternyata itu berkembang kemana-mana. Yang hari ini sebenarnya bansos hibah 2013 itu memang tidak pernah dibahas lagi. Kenapa? Ada semacam skenario oleh Ketua TAPD untuk mengulur-ulur pembahasan APBD. Sehingga di detik terakhir itu mentok pembahasan APBD. Secara jujur APBD 2013 itu tidak dibahas secara detail. Kenapa? Ketua TAPD-nya tuh yang saya bilang ini membahayakan. Apa yang membahayakan? Untuk Sumatera Barat ke depan. Ya. Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda di forum resmi dan di paripurna. Ya. Ketua TAPD ini tidak layak untuk jadi ketua TAPD, saya bilang. Maksudnya diganti? Harus diganti. Kenapa? Proses anggaran itu yang bolor. Sehingga bansos hibah itu nggak ada, nggak ditayangkan lagi, nggak dibahas lagi, tiba-tiba muncul. Anda punya nama pengganti enggak? Dan yang lebih tidak itu Pak Gubernur, saya sampaikan aja Pak Gubernur untuk masyarakat Sumatera Barat yang lain tahu juga. Benar. Saya bilang di rapat terakhir setelah kejadian ini, jangan robah satu kata pun dalam buku APBD ini, karena ini yang jadi persoalan hukum di kemudian hari. Kata Peri tadi, karena sudah ada merubah itu kan, itu niat jahatnya udah nampak. Saya baca tuh natulensinya ada, Zulkifli Jalani nyatakan jangan robah, jangan ubah satu kata pun. Ternyata dirubah juga, ini yang jadi heboh lagi. Iya. Nah sehingga sebenarnya untuk bansos hibah 2013 ini dalam forum ini juga saya minta mohon maaf ke seluruh masyarakat yang sudah mengajukannya lewat anggota DPRD, walaupun itu ditujukan gubernur, hari ini belum masuk karena tidak dimasukkan oleh TAPD. Ini penting dijelaskan juga. Ini bansos hibah untuk kawan-kawan Demokrat, Gerindra dan Hanura itu tidak masuk di 2013 ini. Yang lain ya alhamdulillah Golkar dan mungkin PKS masuk. Tapi yang 3 fraksi itu jelas-jelas tidak masuk. Apanya yang tidak masuk? Gak masuk. Usulan yang kita ajukan ke gubernur itu dari konstituen kita, kemudian itu tidak masuk di buku APBD. Iya. Nah ini jangan sampai ada fitnah tadi kata Pak Gubernur, ini harus jelas. Forum editor ini berusaha menghilangkan fitnah dan jangan ada dusta di antara kita, dan agar kita tidak berdusta, kita tenang sebentar, akan ada marketing mix. Kita istirahat sejenak. Forum editor.